观众朋友们，大家好，欢迎收看南洋记者周刊。我是 Henry， 在雅加达用印尼文为大家播报本周的记者新闻。Menurut China Vietnam Plus, pada tanggal 2 Oktober, media Vietnam melaporkan 10 kelurahan dengan jumlah pelanggaran lalu lintas terbanyak di seluruh negeri. Berdasarkan informasi dari Biro Lalu Lintas Kementerian Keamanan Publik Vietnam, lembaga tersebut melalui analisis data terpusat merangkum 10 kelurahan dengan jumlah pelanggaran tertinggi terkait ketertiban dan keselamatan lalu lintas di seluruh Vietnam. Dalam periode 1 Juli hingga 1 September, kelurahan dan kota kecil dengan jumlah pelanggaran terbanyak adalah sebagai berikut. Peringkat pertama, Phan Dinh Phung Wat, Provinsi Thái Nguyên dengan 2.189 pelanggaran. Peringkat kedua, Mau Khơ Wat, Provinsi Quang Ninh dengan 1.768 pelanggaran. Peringkat ketiga, Bac Giang Wat, Provinsi Bac Ninh dengan 1.609 pelanggaran. Selanjutnya, Khơ Wat, Kota Danang dengan 1.558 pelanggaran. Quy Non Wat, Provinsi Gia Lai dengan 1.482 pelanggaran. Buah Ma Thot Wat, Provinsi Dalag dengan 1.478 pelanggaran. Perlu dicatat bahwa Ho Chi Minh City memiliki 4 kelurahan yang masuk dalam 10 besar nasional jumlah pelanggaran lalu lintas, yaitu Chang Hong Wat dengan 1.467 pelanggaran, Bin Dong Wat dengan 1.466 pelanggaran, Phu Dinh Wat dengan 1.437 pelanggaran, Bin Hong Hoa Wat dengan 1.428 pelanggaran. Menurut GAC Group, pada tanggal 3 Oktober, SUV Future Tech Pioneer milik GAC Yingku menggelar acara peluncuran di GAC Glen Maris Showroom di Kuala Lumpur. Media industri otomotif setempat, pelanggan utama, serta mitra kerja berkumpul di lokasi untuk menyaksikan secara langsung peluncuran resmi SUV kelas C yang memadukan desain dan fungsionalitas tersebut ke pasar Malaysia. Menurut harian Indonesia Daily, pada tanggal 4 Oktober, produsen mobil asal Tiongkok Chery Group berencana membangun pabrik miliknya sendiri di Indonesia untuk memproduksi kendaraan dari merek Jeko dan Lepas. Saat ini, kegiatan perakitan Chery di Indonesia masih bergantung pada pabrik PT Handal Indonesia Motor HIM yang berlokasi di Bekasi, Jawa Barat. Namun, seiring dengan pertumbuhan pesat permintaan pasar terhadap kendaraan Chery dan merek turunannya, kapasitas produksi yang ada saat ini tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan pasar. Menurut D1CM.com, pada tanggal 4 Oktober, Sunny Group menandatangani perjanjian kerjasama strategis senilai sekitar 1,45 miliar yuan Tiongkok dengan lembaga keuangan termasuk PT Chandra Sakti Utama Leasing dan PT Maybank Indonesia Finance di kantor perwakilannya di Guangzhou. Menurut Yangon Road Transport Administration Department, pada tanggal 5 Oktober, selama sistem pemesanan online tidak tersedia, pengurusan perpanjangan kendaraan dan surat izin mengemudi dapat dilakukan tanpa perlu melakukan pemesanan online terlebih dahulu, dan masyarakat dapat langsung datang untuk mengurusnya. Berdasarkan pengaturan tersebut, layanan perpanjangan kendaraan hanya akan diterima untuk kendaraan yang memasuki area kantor sebelum pukul 15.00. Menurut Mekong Focus, pada tanggal 4 Oktober, Kementerian Ekonomi dan Keuangan Kamboja mengeluarkan pengumuman yang menegaskan bahwa semua alat transportasi yang beroperasi di wilayah Kamboja wajib membayar pajak pemeliharaan jalan, mencakup mobil, truk berat, traktor, kapal, feri, dan mesin terkait lainnya. Namun pengumuman tersebut juga menjelaskan bahwa 5 kategori alat transportasi dapat menikmati pembebasan pajak pemeliharaan jalan, yaitu ambulans dan mobil pemadam kebakaran milik negara, kendaraan milik Angkatan Bersenjata Kerajaan Kamboja, dan Kepolisian Nasional yang hanya digunakan untuk keamanan nasional dan pemeliharaan ketertiban sosial, kendaraan milik kedutaan besar, konsulat, organisasi internasional, dan lembaga kerjasama teknis antar pemerintah, traktor, mesin sejenis, dan alat transportasi air dengan daya tidak melebihi 150 tenaga kuda, serta kendaraan traktor hasil modifikasi dan becak bermotor 3 roda yang dipasang mesin. Menurut Indonesia Living Guide, pada tanggal 6 Oktober, Menteri Koordinator Indonesia Agus Yudhoyono (AHY) menyatakan bahwa masalah kendaraan dengan ukuran dan muatan berlebih ODOL telah menjadi fokus perhatian Presiden Prabowo dan Parlemen. Pemerintah akan memberlakukan kebijakan Zero ODOL secara ketat mulai tahun 2027 untuk menjamin keselamatan jalan raya dan efisiensi logistik. Menurut Voice of Myanmar, pada tanggal 6 Oktober, pabrik milik Min Myat Maung Co Ltd yang berlokasi di kawasan industri Bago, Kota Bago, Provinsi Bago, saat ini menggunakan metode perakitan semi-knockdown SKD untuk merakit dan memproduksi kendaraan listrik merek Dongfeng. Menurut Lancang Thailand, pada tanggal 7 Oktober, Komisi Konsumen Thailand merilis sebuah pernyataan hasil penelitian mengenai industri kendaraan listrik EV. Penelitian terbaru dari komisi tersebut menunjukkan bahwa pasar kendaraan listrik Thailand memang tumbuh pesat.
namun masih terdapat celah struktural dalam aspek keselamatan, hukum, dan layanan purnajual. Menurut Thai News Agency (TNA), Kementerian Transportasi Thailand sedang mempersiapkan pembukaan rute bus dari Provinsi Khon Kaen ke Vientiane yang akan resmi beroperasi pada 10 Oktober 2025. Rute bus Khon Kaen Vientiane memiliki panjang total 194 km dengan waktu tempuh sekitar 4 jam dan harga tiket 180 baht untuk bus ber AC. Bus ini akan memiliki 42 kursi dan beroperasi 2 kali pulang pergi setiap hari dengan keberangkatan dari Khon Kaen pukul 8.15 dan dari Vientiane pukul 14.45. 以上就是本周的南洋汽车周刊，感谢您的收看，我们下周再见。